Lalu selanjutnya untuk isosorbit dinitrat 10 mg. Bentuk sediaan adalah sebagai berikut, yaitu tabel bukal mukoadhesif dengan bentuk sediaan yang tampak seperti pada sisi kanan atas berikut. Lalu tablet sendiri ini didesain agar dapat menempel pada bukal dengan waktu periode tertentu seperti pada gambar, tanpa mengganggu rasa nyaman dari pasien. Lalu selanjutnya desain bentuk sediaan, yaitu tabel bukal mukoadhesif. Zat aktif yang digunakan isosorbit dinitrat. Zat tambahan yang digunakan yaitu hidroksipropil metilselulose, mannitol, mg stearat, dan talkum. Alat yang digunakan adalah single punch tablet machine dengan punch datar 6 mm dan tekanan 300 kgs per square cm S. Lalu selanjutnya untuk hidroksipropil metilselulose ini studi preformulasinya sebagai coating agent, stabilizing agent, suspending agent, tablet binder, viscosity increasing agent. Coating agent ini dimaksudkan agar hidroksipropil metilselulose ini dapat menyaluti tablet sehingga dapat mengurangi insiden terjadinya iritasi mukosa bukal. Selanjutnya stabilizing agent ini berfungsi agar tablet sendiri ini dapat tersuspend dengan baik, karena isosorbit dinitrat ini memiliki permeabilitas yang buruk, seperti nanti akan dijelaskan. Lalu tablet binder dan viscosity increasing agent selakunya dan selayaknya sebagai tablet yang dirancang untuk sustain release. Mannitol sebagai diluent atau plasticizer dengan membantu fungsi hidroksipropil metilselulose juga dan meningkatkan kompresibilitas dari tablet. Selanjutnya magnesium stearat sebagai lubrikan tablet, talkum sebagai glidan lubrikan tablet, dan diluent tablet. Lalu selanjutnya isosorbit dinitrat sendiri ini memiliki nama aktif sorbit nitrat dengan dosis umum sublingual 5-10 mg, oral 30-120 mg, dan intravena 2-10 mg per jam. Indikasinya sebagai vasodilator, profilaksis, dan pengobatan untuk angina. Baunya yang tidak berbau, memiliki warna putih, rasanya pahit, pKa minus 4,2 sebagai basa kuat. Struktur kimianya juga sebagai berikut. Bentuk kristalnya dan sifat alit yang ditemukan pada literatur yang nanti tercantum di daftar pustaka. Higroskopisitasnya termasuk higroskopik. Ukuran partikel di bawah 300 mikrometer. Kelarutan dalam air itu nanti larut dalam air. Lalu inkompatibilitasnya itu paparan suhu tinggi dan kelembapan. Stabilitas dan penyimpanan tablet ini harus disimpan pada wadah yang tertutup rapat dan kedap cahaya pada suhu kamar 25 derajat Celcius dan tidak boleh terkena suhu ekstrim. Klasifikasi BCS ini yaitu sebagai senyawa kelarutannya tinggi dan permeabilitas rendah atau kelas BCS kelas 3. Formulasi yang digunakan adalah isosorbit dinitrat 10 mg, hidroksipropil metilselulose 10 mg, mannitol 75 mg, mg stearat 2 mg, dan talkum 3 mg. Lalu alasan pemilihan bentuk sediaan dan metode pembuatan sehingga menjadi produk jadi. Alasan pemilihan bentuk sediaan adalah dapat meningkatkannya bioavailabilitas secara oral, mudah dipakai tanpa membutuhkan adanya kebutuhan khusus. Peningkatan bioavailabilitas ini dapat dicapai dengan adanya pelepasan secara sistemik. Lalu apabila diberikan secara rute tablet bukal ini dapat juga langsung mencapai sistemik sehingga meningkatkan bioavailabilitasnya dan meningkatkan efektivitas dari zat aktif obat. Lalu cara kerjanya, semua bahan kecuali mg stearat ditimbang dan dicampurkan lalu diayak dengan ayakan 100 mesh. Campuran dihomogenkan dengan mortar kaca, mg stearat ditambahkan ke campuran lalu dicampur selama 2-3 menit. Campuran dikempam menjadi tablet dengan 6 mm flat face tablet punch pada tekanan 300 kgs per square cm S. Alasan pemilihan metode ini antara lain mudah praktis dikerjakan, dapat dipakai apabila zat aktif tidak tahan terhadap kondisi lembab dan suhu tinggi, serta dapat menghasilkan disolusi yang lebih cepat.
Lalu untuk parameter kritis yang harus dikritisi antara lain yaitu kekuatan punch dan die, swelling index, surface pH, in vitro bioadhesion, dan kesesuaian proposisi bahan-bahan formulasi. Kekuatan punch dan die dan jarak punch dan die ini dapat mempengaruhi kompresivitas dan kompaktivitas dari tablet yang didapatkan, sehingga harus dioptimasi dan dikritisi. Karena apabila dikritisi maka juga dapat mempengaruhi stabilitas dan lama penyimpanan obat yang dapat dicapai selama mungkin. Lalu untuk swelling index ini apabila tidak diperhatikan maka obat dapat membengkak terlalu besar apabila nanti terjadi bukal. Apabila itu terjadi atau swelling index tidak dikendalikan, orang akan merasa tidak nyaman ketika memakai tablet bukal tersebut. Surface pH, untuk surface pH harus dikendalikan juga dan harus dikritisi sebagai parameter kritis juga. Apabila tidak dikritisi maka misalnya apabila pH tabletnya terlalu asam, apabila terlalu basah dan tidak sesuai dengan mukosa bukal, maka dapat terjadi iritasi mukosa bukal. Selain itu, in vitro bioadhesion, apabila tablet ini tidak menempel dengan baik dan tidak diperhatikan parameter ini, maka tablet ini misalnya dapat tidak sengaja tertelan oleh pemakai sehingga tidak mencapai bioavailabilitas yang dikehendaki dan efek yang dikehendaki. Lalu kesesuaian proposisi bahan-bahan formulasi ini juga dapat mempengaruhi. Apabila tidak sesuai maka efek sustained release maupun bioadhesion dan faktor-faktor parameter kritis lain yang di atas ini tidak dapat terpenuhi dengan baik sehingga tidak dihasilkan tablet bukal mukoadhesion yang baik. Berikut daftar pustakanya untuk pembuatan video ini. Sekian, terima kasih. Lalu selanjutnya untuk isosorbit dinitrat 10 mg, bentuk sediaan adalah sebagai berikut, yaitu tabel bukal mukoadhesif dengan bentuk sediaan yang tampak seperti pada